Waktu itu gua pernah mendapatkan sesuatu yang kurang baik ya terhadap gua. Uang makan gua habis, akhirnya gua makan sama Sukro hampir tiap hari. Sakit gitu, sakit. Sekarang orang itu menghargai gua karena uang gua gitu, bukan karena gua gitu. Halo, nama saya Heri, saya owner dari Raja Jok Mobil Bogor. Raja Jok Mobil Bogor berdiri tahun 2012. Kita di sini spesialis interior mobil. Kita mengerjakan jok paten, semi paten, sarung, red rim steer, plafon, dashboard, dan karpet dasar. Awal mula terjun ke dunia jok. Waktu itu saya kelas 2 SMA, saya sekolah di Tasikmalaya dan mama saya juga ada di Tasik. Waktu itu pas kelas 2 saya itu nakal, akhirnya suruh keluar sekolah, ikut kakak saya kerja di Bogor, kerja di bidang jok mobil. 2010 saya keluar, belajar sampai tahun 2011. 2011 awal saya memberanikan diri buka jok di daerah Gunung Batu. Ternyata buka usaha itu tak segampang yang kita bayangkan, penuh kesabaran ekstra dan mental yang kuat. Dan sampai ke titik terendah dalam hidup gua, uang makan gua habis, akhirnya gua makan sama Sukro hampir tiap hari. Dan waktu itu gua pengen beli ayam, pengen beli chicken lah, akhirnya ada celengan jatah buat gua pulang kampung. Akhirnya gua buka, gua masukin dompet, gua berangkat ke tukang chicken. Hujan-hujan, waktu itu jam 8 malam. Gua berangkat ke tukang chicken. Nah, pas dibungkus chickennya, pas gua mau bayar, ternyata si dompetnya hilang. Akhirnya gua balik lagi ke toko, gua cari-cari, ternyata nggak ada dompet gua. Akhirnya dari situ gua nangis sampai gua lanjutin lagi makan dengan Sukro. Sedih banget lah pokoknya kalau diceritain. Akhirnya keesokan harinya gue pergi ke temen gue cerita-cerita, akhirnya dia mau bantu dengan cara ngamen. Akhirnya dari situ gue mendapatkan uang buat makan. Seiring berjalannya waktu, gue udah nggak kuat, akhirnya gue tutup toko. Akhirnya gue mau pulang ke kampung, kakak gue nelpon. Gue suruh buka lagi di warung Jambu 2, masih di kota Bogor. Sama dia waktu itu dimodalin kita setahun pertama bagi hasil. Seiring berjalannya waktu setahun itu tuh kita lancar gitu. Lancar, kita bagi hasil. Tahun kedua, akhirnya kakak gue ngasihin, udah lu jalanin aja. Akhirnya gue jalanin, gue bayar kontrak sendiri. Dari situ gue rekrut karyawan, dari 1 orang sampai ke 10 orang. Saat itu gue masih main jok standar-standaran aja, jadi nggak gua motif-motif, nggak gua custom gitu. Pas begitu tahun 2018 lah ya kalau nggak salah, makin banyak persaingan. Dari situ gua berpikir gimana caranya supaya usaha gua tetap bertahan dan tetap eksis. Akhirnya gua timbul inovasi, gua bikin custom jok, jahitannya dibikin motif-motif sesuai selera orang gitu. Alhamdulillah waktu itu gua ikutan Indonesia International Motor Show di IMS ya. Waktu itu kita lomba pasang jok, alhamdulillah kita dapat juara 3 gitu. Dan dari situ kita juga ikutan pameran-pameran seperti di Gias, terus di IMS gitu. Kita ikut pameran juga untuk mengenalkan perusahaan kita juga. Dari situ alhamdulillah banyak konsumen juga yang mulai tertarik, yang pengen tahu Raja Jok itu apa, Raja Jok itu seperti apa gitu dan di mana. Alhamdulillah banyak yang kontak juga, banyak yang ke toko juga, dan kepercayaan pun makin banyak. Akhirnya dari situ kita mulai memperbaiki dan memperbagus lagi masalah kualitas kerjaan kita. Alhamdulillah
banyak orang yang puas dengan hasil kerjaan kita, dan banyak yang merekomendasikan bengkel kita. Hal yang pengen bikin gua maju waktu itu, gua pernah mendapatkan sesuatu yang kurang baik ya terhadap gua. Waktu itu gua pacaran sama seorang wanita. Waktu itu si orang tuanya itu nggak merestui gua karena gua kan nakal, dan si orang tua cewek ini ngomong bahwa jangan pacaran sama si Heri karena si Heri itu masa depannya suram. Sampai kedengeran sama orang tua gua pun ikut nangis waktu itu. Dari situ gua bertekad gua harus bisa maju. Nah, seiring berjalannya waktu, gua mulai belajar melupakan, dan ketemulah salah seorang cewek lagi yang sekarang jadi bini gua. Waktu itu gua main ke rumah saudaranya karena bini gua waktu itu ada di tempat saudaranya. Sampai gua salaman waktu itu gua malah dicuekin, jadi nggak salaman gitu, padahal niat gua baik gitu. Akhirnya gua paksain buat menikah lah, barangkali perilaku saudaranya bisa berubah ke gua gitu. Akhirnya gua nikah. Sering berjalannya waktu, ketemulah Idul Fitri. Idul Fitri kan kalau di kita kan ngumpul gitu, cerita sana cerita sini. Nah, gua nanya aja nggak pernah gitu, jarang lah, bukan nggak pernah, jarang dijawab gitu. Mungkin karena ngelihat gua susah, gua kayak gimana lah, mungkin kayak preman lah apa gimana gitu. Pas udah usaha di warung Jambu 2 ini, keuangan gua masih belum stabil ya. Bini gua waktu gua ngontrak di suatu kontrakan paling kecil, dan bini gua membantu gua dalam segi perekonomian dengan cara dia menjual pop es, tas istri, kayak begitulah, jajanan anak di depan kontrakan waktu itu. Sampai keuangan kita normal, bini gua pun gua suruh diam, jadi nggak jualan lagi, hanya kita beli rumah. Alhamdulillah bini gua bisa fokus ke anak, jadi nggak fokus mencari uang lagi. Akhirnya dari situ alhamdulillah gua ketemu jalan rezeki gua, sampai gua kebeli rumah, kebeli mobil. Pulang ke kampung, ke rumah bini. Dari situ orang-orangnya beda, jadi pada baik lagi ke gua, pada baik, nanya inilah itulah, basa-basi, padahal waktu itu nggak pernah seperti itu gitu loh. Sakit gitu, sakit. Sekarang orang itu menghargai gua karena uang gua gitu, bukan karena gua gitu. Pesan buat kalian, jangan pernah memandang seseorang itu dari harta, dari ekonomi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Entah itu orang itu nakal, gimana lah, kayak gua lah, tatoan gitu. Pokoknya jangan pernah memandang itu, karena mungkin suatu saat orang itu bisa lebih baik dari kalian. Dalam menjalankan bisnis ini, gua jadi banyak tali silaturahmi, banyak keuntungan, itu ya nomor satu ya. Cuman banyak silaturahmi, banyak ilmu, karena gua sering sharing juga sama konsumen-konsumen tentang masalah pribadi dia, gimana cara menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Banyak lah pokoknya. Dari bisnis ini gua bisa menghidupi banyak orang juga, bisa bermanfaat buat orang lain. Selain mendapatkan uang, kan kita juga bisa mendapatkan ladang pahala kita buat di surga nanti ya. Dukanya ya begitulah, kita menghadapi konsumen itu banyak sekali ya karakter-karakternya. Ada yang pengen datang, pengen langsung dikerjain, padahal kita kan lagi sibuk gitu. Lagi sibuk pengen langsung dikerjain. Pernah juga ada yang marah-marah, yang
nabrakin gua gitu, pernah. Cuman ya gimana gitu, gua tetap harus sabar. Sampai waktu itu ada pemasangan jok paten, waktu itu mobil Kijang Innova Ribbon. Udah gua jelasin pemasangan sarung 1-2 jam dan jok paten 1 hari, pagi masuk sore selesai. Ujuk-ujuk datang, dia kan udah dijadwalin sama gua, ujuk-ujuk datang pengen langsung dikerjain, dan dia ngasih waktu gua 2 jam, dan waktu itu gua lagi banyak tamu juga. Akhirnya gua bingung tuh, ngasih 2 jam waktu, 2 jam ya, pola jahit dan pasang. Gua bingung, jin aja kagak bisa mungkin ya. Dari situ takutnya membawa pengaruh buruk juga ke konsumen yang lain. Akhirnya gua balikin lagi si DP-nya, gue balikin lagi DP-nya, gue transferin lagi, akhirnya si orangnya pulang. Dan ada juga yang udah pesen di gue, udah DP, udah ini, udah atur-atur semua model apa segala rupa. Pas gue beli bahannya, ternyata bahannya kosong, di mana-mana kosong. Di Bogor, Jakarta, Bandung waktu itu nggak ada, emang dari pabriknya kosong. Dan si orangnya kekeh pengen bahan yang itu. Akhirnya orangnya ngomong ke gue, ya udahlah, gue mau cari tempat yang lain lagi gitu kan. Tapi udah gue bilangin percuma, bapak mau nyari ke tempat lain juga tetap bakalan nggak ada gitu. Tapi akhirnya gue dengan sadar diri mungkin itu bukan rezeki gue, akhirnya gue transfer lagi DP-nya gitu. Dan di sini mau kita perjelas lagi tentang jok paten, semi paten, sama sarung. Kalau jok paten itu kain yang lamanya dicabut tapi nggak dirusak, suatu saat mau dipakai lagi bisa. Untuk hasilnya dia lebih rapi, ngepres, ngebentuk, dan presisi. Kalau misalkan semi paten dilapis tapi rapih, untuk hasilnya dia sama-sama rapi seperti jok paten. Cuman dari segi kekeran agak kurang karena ada kain yang aslinya ngalangin. Kalau yang disarungin aja hasilnya dia kurang rapi. Kelebihannya apa? Murah. Kalau yang disarungin dia cuma diselongsongin, diikat-ikat bawahnya pakai tali, dan untuk hasilnya ngegelendung dan bisa geser-geser. Dan untuk pengerjaan jok paten, semi paten, pengerjaannya 1 hari, pagi masuk, sore selesai, dari jam 8 pagi sampai kurang lebihnya sekitar jam 5 sore. Kalau misalnya untuk yang disarungin, pemasangan 1-2 jam. Dan kalau misalkan kalian ingin lihat hasil-hasil kerjaan kita, motif-motif yang pernah kita kerjain, bisa lihat di Instagram kita di Jok Mobil Bogor. Dan untuk kalian yang mau pesan bisa dilihat di Instagram, misalkan mobil R3. Nah, nggak mesti harus mobil R3, mobil apa aja. Misalkan mau yang tertempel di Innova, di Fortuner, atau di Avanza, itu terserah. Bisa nanti kita terapkan di mobil R3 gitu. Jadi nggak mesti harus R3 gitu, atau enggak Bapak Ibu bisa lihat di Google, silahkan datang ke kita, kirimkan pengen seperti ini, bisa memotif sesusah apapun, pasti bisa kita kerjain. Dan untuk harga tetap balik lagi ke bahan, jadi nggak sesuai model gitu, jadi tetap balik ke bahan. Yang menentukan harga itu adalah bahan. Pesan buat kalian yang masih berjuang, jangan pernah berkecil hati. Insya Allah kalian juga bisa seperti saya. Dan jangan pernah menyerah, terus bersyukur, jangan lupa berdoa. Intinya setiap yang terjadi kepada kita saat ini mungkin itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Tetap berbaik sangka aja kepada Allah. Gue ucapkan terima kasih banyak buat saudara-saudara gue, buat abang-abang gue, buat orang tua gue, bini gue, orang-orang di sekeliling gua, teman-teman gua, karyawan-karyawan gua, kalian udah mensupport gua sampai ke titik saat ini. Makasih banyak banget. Buat Kotak Ajaib, terima kasih banyak sudah mau mampir ke bengkel kita. Semoga makin lancar, makin jaya, makin sukses, makin berkah. Amin.